Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas mengenai cara menghitung rataan dari data tunggal dengan menggunakan rumus X rata-rata sama dengan sigma X per N, ataupun X rata-rata sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Perhitungan ini tidak begitu sulit, tetapi kita akan mengalami kejenuhan dalam perhitungan seandainya banyak data, ada ribuan bahkan jutaan. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggunakan distribusi frekuensi. Untuk memperoleh frekuensi dari data pengamatan, kemudian menghitung rataan hitungnya. Untuk distribusi frekuensi biasa, Fi frekuensi pada interval kelas Ki dan Xi nilai tengah interval kelas Ki. Rataan hitung X rata-rata ditentukan oleh formula X rata-rata sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F, dengan sigma F itu sama dengan N. Jadi sama halnya dengan N kalau dia data tunggal. Kalau berkelompok ditulis sigma F. Contoh, data tinggi badan siswa kelas 12 IPS disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Ini tinggi badan, frekuensinya 2, 4, 10, 14, yang 160 sampai 164 ada 12 siswa, 165 sampai 169 tingginya adalah 5 siswa, 170 sampai 174 ada 3 siswa. Pertanyaan pertama, lukislah diagram histogramnya. Yang kedua, hitunglah nilai rataannya. Sebelum menggambar diagram histogramnya, terlebih dahulu kita buatkan tabel seperti ini. Jadi kita tambah tabel kolomnya nilai tengah dan kolomnya F kali X. Karena kenapa ini nanti yang akan kita pakai. Jadi ini tabel ini membantu kita untuk membuatkan tabel distribusi histogramnya seperti ini. Kalau untuk mencari nilai tengahnya, maka tentu 140 ditambah 144 dibagi dengan 2. Jadi untuk X-nya yang baris pertama, 140 ditambah 144, kemudian dibagi dengan 2. Maka tentu sama dengan 284 dibagi dengan 2. Sama dengan 142. Jadi begitu caranya. Begitupun juga dengan baris kedua, 145 ditambah 149 dibagi dengan 2. Nanti hasilnya adalah 147. Baris ketiga juga demikian. 150 tambah 154 dibagi 2, hasilnya adalah 152. Sampai dengan baris terakhir diperlakukan sama. 170 tambah 174 dibagi 2, itu sama dengan 172. Karena nanti kita butuhkan adalah Fx-nya, maka tentu kita kali X dikali dengan F atau F dikali dengan X. 142 kali 2, ini hasilnya adalah 284. 147 kali 4, hasilnya 588. 152 kali 10, hasilnya 1520. Diperlakukan sama sampai dengan baris terakhir, maka didapatlah
172 kali 3 sama dengan 516. Yang kita butuhkan juga nanti adalah sigmanya ini, artinya jumlahnya. Kalau kita jumlah 2 tambah 4 tambah 10 tambah dengan 3 sampai titik-titik tambah 3, itu jumlahnya 50. Begitupun juga dengan sebelahnya, kolom sebelahnya. 284 tambah 588 tambah 1520 tambah titik-titik tambah 516. Hasilnya adalah 7.885. Lanjut, bagaimana dengan panjang kelasnya? Panjang kelasnya ini tentu adalah caranya 145 dikurang 140 sama dengan 5. 149 dikurang 144 sama juga dengan 5. Atau bisa juga digunakan 140, 141, 42, 43, 44. Jadi ada 5. Panjang kelasnya. Sekarang untuk membuatkan tabel distribusi frekuensi tentu nilai tengahnya kita tulis 142 dengan 2, 147 dengan 4, 152 dengan 10, 157 dengan 14. Yang untuk 139,5 tentu 140 dikurang 0,5. Yang ini lagi ditambah 144 ditambah 0,5 adalah 144,5. Seperti seterusnya diperlakukan sama, didapatlah tabel sketsa histogramnya seperti gambar ini. Yang kedua, perhitungan rataan berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tentu adalah sigma fx dibagi dengan sigma f. 7885 dibagi 50 sama dengan 157,7. Jadi dapatlah rataan tingginya adalah 157,7. Lanjut. Bagaimana perhitungan nilai rataan tinggi berdasarkan diagram histogram? Berdasarkan diagram histogram, maka tentu kita kali 2 kali 142 ditambah 4 kali 147 ditambah 10 kali 152 ditambah 14 kali 157 ditambah lagi 12 dikali 162. Ditambah lagi 5 kali 167, ditambah 3 kali 172. Ini ditambah semua. Kemudian untuk F-nya tentu ditambah 2, tambah 4, tambah 10, tambah 14, ditambah 12, ditambah 5, ditambah 3. Maka hasilnya adalah 157,7.